Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan terus dalam lindungannya ya. Sebelumnya Ibu minta maaf karena kita kali ini belum bisa belajar secara offline atau tatap muka, dikarenakan Ibu sedang ada acara. Maka dari itu Ibu membuat video ini untuk belajar kalian semua ya. Simak baik-baik ya video ini, karena di akhir video nanti akan ada penugasan yang kalian kumpulkan pada pertemuan kita minggu depan. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai materi, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar mengenai materi yang akan dibahas. Kira-kira dari gambar yang Ibu tampilkan, kalian tahu tidak kita akan belajar apa? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ijarah dan upah. Ada yang tahu ijarah dan upah itu apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari ijarah dan upah. Yang kedua untuk mengetahui dasar hukum dari ijarah dan upah. Yang ketiga untuk mengetahui rukun dan syarat ijarah dan upah. Dan yang terakhir kita akan mengetahui contoh-contoh dari ijarah dan upah. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari ijarah. Ijarah berasal dari kata ajaro, ya'juru ujron, yang berarti upah atas pekerjaan. Secara istilah, ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa kepada orang lain dengan imbalan tertentu. Artinya, pemilik barang atau jasa memberikan izin kepada penyewa untuk menggunakan barang atau jasa tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati bersama. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah terletak pada Quran Surat At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in aranda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun-rukun dan syarat ijarah. Yang pertama kita akan membahas mengenai rukun ijarah. Rukun ijarah itu ada mukjir atau penyewa, merupakan orang yang menerima hak pakai aset. Kemudian yang kedua ada mustajir atau aset, merupakan barang yang disewakan. Yang ketiga ada barang atau al-ajir, merupakan upah yang disepakati untuk pengguna aset. Yang keempat ada nilai sewa. Dan yang kelima ada sighot atau al-ijab wa al-qabul, merupakan penawaran dan penerimaan, kesepakatan bersama antara pemilik dan penyewa. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat dari ijarah. Yang pertama ada objek ijarah. Objek ijarah maksudnya yaitu barang yang digunakan harus halal. Yang kedua, pihak yang terlibat, maksudnya pihak sewa menyewa barang harus jelas dan hadir saat akad dilangsungkan. Yang ketiga ada upah atau sewa, dan yang keempat ada akad. Akad dilangsungkan pada saat proses sewa menyewa sedang berlangsung. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh ijarah. Ada banyak sekali contoh ijarah yang terdapat di sekitar kita, tetapi Ibu akan memberikan 3 contoh saja pada video kali ini. Yang pertama ada sewa rumah, yang kedua ada sewa mobil, dan yang ketiga ada sewa peralatan. Nanti coba deh kalian cari apa saja contoh-contoh ijarah yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian tulis di buku, kemudian minggu depan kalian kumpulkan di meja Ibu. Bisa ya?
Nah, materi yang kedua kita akan membahas mengenai upah. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian upah dulu. Upah adalah pembayaran atau kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau buruh sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pembayaran ini bisa berupa uang atau barang yang diberikan secara berkala, misalnya per minggu, per bulan, atau berdasarkan hasil yang dicapai, misalnya per unit pekerjaan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai dasar hukum upah. Dasar hukum upah ini terletak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terletak pada pasal 88 yang mengatur mengenai kewajiban pemberi pekerja untuk membayar upah kepada pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan perjanjian yang telah disepakati. Masih ada banyak lagi pasal yang mengatur mengenai dasar hukum upah. Anak-anak, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun upah. Yang pertama ada pemberi kerja atau pengusaha, merupakan pihak yang memberikan pekerjaan dan wajib membayar upah. Yang kedua ada pekerja atau buruh, yaitu pihak yang menerima pekerjaan dari upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Yang ketiga ada perjanjian kerja. Meskipun tidak selalu tertulis, adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha tentang jenis pekerjaan dan besaran upah yang merupakan rukun yang utama. Yang keempat ada pekerjaan yang dilakukan. Upah hanya diberikan jika pekerjaan atau tugas yang disepakati telah dilaksanakan oleh pekerja. Dan yang terakhir ada pembayaran upah. Pemberian upah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik secara nominal, waktu, maupun cara pembayaran. Jadi anak-anak, nanti kalau kalian menjadi pengusaha atau orang yang memiliki usaha, kalian harus patuh memberikan upah untuk para pekerja ya. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat-syarat upah. Upah harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Syarat upah yang pertama ada perjanjian kerja. Upah diberikan berdasarkan perjanjian kerja yang jelas antara pemberi kerja dan pekerja, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua diberikan secara berkala. Upah umumnya diberikan secara berkala, seperti per minggu, per bulan, atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Upah harus diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja, baik dalam bentuk waktu maupun hasil. Yang terakhir yaitu tidak melanggar peraturan yang berlaku. Maksudnya, upah yang diberikan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau daerah tersebut, seperti upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh upah. Di sini Ibu menuliskan ada dua contoh upah. Yang pertama ada upah harian, yaitu seorang pekerja konstruksi dibayar berdasarkan hasil kerjanya. Misalnya jika pekerja tersebut dibayar 150.000 per hari, maka pada akhir minggu ia akan mendapatkan upah sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dilakukan. Yang kedua, contoh upah bulanan. Seorang pegawai kantor yang bekerja di perusahaan sebagai staf administrasi menerima gaji bulanan. Misalnya gaji pokok sebesar 5 juta per bulan, itu belum termasuk tunjangan makan, transportasi, dan bonus. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan mengenai materi yang kita bahas tadi. Yang pertama, mengenai ijaroh. Ijaroh merupakan perjanjian sewa-menyewa dengan kesepakatan jelas dan pembayarannya tepat waktu. Sedangkan upah merupakan pembayaran atas jasa atau pekerjaan dengan besaran waktu yang telah disepakati. Untuk penugasan kali ini, kalian semua merangkum materi yang sudah dijelaskan di buku tulis kalian. Minggu depan kalian kumpulkan sebelum pelajaran Ibu dimulai. Tulisan harus rapi ya, karena itu akan menjadi nilai plus untuk kalian semua.
Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf bila masih ada banyak salah dan kata dalam menjelaskan materi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.